Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wow, luar biasa. Saya percaya keadaan kita semuanya baik Bapak Ibu semuanya, amin. Saya percaya kita hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita mau menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah terus berlomba, jangan pernah undur. Wow. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Terus berlomba, jangan pernah mundur. Katakan jangan pernah mundur Bapak Ibu ya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Jangan pernah mundur. Dikatakan terus berlomba. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur Tuhan selalu memberikan pesannya buat setiap kita Bapak Ibu. Ini seharusnya kita harus bersukacita ya. Karena Tuhan terus konsisten memberikan pesan demi pesan kepada setiap kita. Itu sebuah tuntunan. Bagaimana Tuhan membawa kita kepada tujuan Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita melihat pesan ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah dorongan bagi setiap kita. Bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap maju. Katakan tetap maju Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah salah kasih pesan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tidak akan pernah meleset memberikan pesannya kepada setiap kita. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, ketika Tuhan memberikan pesan ini tentunya kita perlu introspeksi diri. Ya. Kita perlu bercermin ulang ya terhadap kehidupan setiap kita masing-masing. Takutnya tanpa kita sadari sedang mengalami yang namanya kemunduran ini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita sedang mengalami kemunduran di dalam Tuhan. Ya. Kemunduran itu bukan tanpa alasan, kan betul Bapak Ibu ya. Kemunduran itu bukan tanpa ada alasannya. Kemunduran yang terjadi akibat apa? Akibat apa? Kegagalan orang percaya dalam menangkap tujuan Tuhan. Itu terjadinya kemunduran. Adanya kegagalan dalam hal menangkap tujuan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ikut Tuhan. Selalu ada tantangan Bapak Ibu ya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 24, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan apa? Mengikut aku. Pikul salib itu setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Sangkal diri bukan sewaktu-waktu. Tetapi setiap waktu kita harus pikul salib. Dan mengikut siapa? Mengikut Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Nanti kita akan lihat apa yang mendasari pesan Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang percaya pada masa itu. Kalau kita melihat dasarnya Bapak Ibu di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 10 ayat 39. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Ibrani pasal 10 ayat 39 berkata ini Bapak Ibu. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh apa? Hidup. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi kita, katakan kita Bapak itu. Bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Pak Ishak sudah jabarkan tentang apa yang menjadi latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu. Ya kalau kita melihat perikop ini. Ya, dalam satu perikopnya Bapak Ibu. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini. Penulis mengharapkan lewat suratnya ini agar setiap orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus tetap mempertahankan, tetap memelihara iman mereka sampai pada kesudahannya. Artinya tidak murtad, tidak mengundurkan diri, tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita bisa lihat di ayat 38 Bapak, kita mundur satu ayat. Apa yang dikatakan 38 di sini? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka apa dikatakan? Aku tidak berkenan kepadanya. Jadi gini, kalau kita melihat konteks ini, ayat ini Bapak Ibu, ada konsekuensi, katakan konsekuensi Bapak Ibu. Ada konsekuensi jika seseorang meninggalkan imannya kepada Kristus. Apa konsekuensinya? Akan hidup binasa, itu Alkitab katakan. Akan kehilangan perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini kan betapa bahayanya. Ketika orang-orang percaya tidak memperhatikan, tidak memelihara imannya di dalam Kristus. Akan binasa, Alkitab katakan akan binasa. Akan kehilangan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan pesan ini bukan hanya dikhususkan kepada orang-orang percaya Yahudi pada saat itu. Tetapi gereja Tuhan di masa kini. Ini berlaku, pesan ini berlaku kepada setiap kita. Dan Tuhan sampaikan berdasarkan pesannya dalam minggu ini. Terus berlomba kata Tuhan. Jangan pernah undur. Ini yang penulis Ibrani sampaikan. Coba mendorong mereka. Menyemangati. Agar iman orang-orang percaya, orang-orang Yahudi, Ibrani pada saat itu. Tetap di dalam Kristus. Tidak keluar, tidak menyimpang, tidak undur, tidak murtad. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Tuhan sampaikan ini lewat inti pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya, tidak akan saya bacakan secara keseluruhan Bapak Ibu. Bagian awal saja kita sudah mendapatkan sebuah peringatan. Apa yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesannya? Dikatakan gini, Tuhan menyatakan bahwa adanya orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari telah melambatkan larinya atau seakan-akan ingin digantikan oleh atlet lain. Ya. Apa maksudnya ingin digantikan? Bukankah ini sama saja dengan ingin menyerah? Nah, tidak sedikit kita melihat orang-orang percaya hari-hari ini menyerah Bapak Ibu. Mungkin tantangan, ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya akhirnya menyerah. Dikatakan apakah posisi seorang atlet di tengah perlombaan lari bisa digantikan oleh atlet lain? Kita pasti sepakat. Tentu tidak bisa. Khususnya lomba lari ya Bapak Ibu. Pak Ishak sudah jabarkan kalau voli bisa lah ya. Tapi kalau perlombaan yang ini yang disampaikan Tuhan, ini nggak bisa digantikan oleh siapapun. Apapun yang terjadi harus terus maju. Dan kita perlu tangkap Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan ingin agar semangat orang-orang percaya terus menyala-nyalakan, terus menyala-nyala Bapak Ibu. Di tengah berbagai keadaan. Dari sini saja Bapak Ibu kita bisa menangkap ini teguran buat setiap kita. Ya, termasuk saya. Jangan pernah undur. Pak Ishak sampaikan satu hal Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh saksikan lagi ya. Maksudnya kita belajar lagi sama-sama di YouTube secara lengkap Bapak Ibu ya. Karena ini penting ya buat kita sama-sama belajar ya. Pak Ishak sampaikan satu hal Bapak Ibu. Di hari Minggu Pak Ishak sampaikan satu hal. Jangan kehilangan tujuan semula. Setiap kita ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di awal perjumpaan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Bukankah kita mengebu-ngebu betul Bapak Ibu ya? Menyala-nyala, berkobar-kobar. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum lahir pun saya sudah jadi Kristen Bapak Ibu. Dari lahir udah dibawa ke gereja. Tapi umur sekian baru mengalami Tuhan. Oh iya di kampung rajin sekolah minggu Bapak Ibu. Diajarkan memang tentang Tuhan, harus rajin dan sebagainya. Sampai saya tiba di Bandung. Iya jadi orang percaya gitu saja, orang Kristen yang penting jalanin kekristenan gitu saja. Tetapi ketika saya mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Dulu saya nggak ngejar gitu. Karena perjumpaannya belum mengalami perjumpaan gitu. Ya sekedar ikut-ikut, ya yang penting lahir jadi orang Kristen ikut-ikut. Tapi berbeda orang ngalamin Tuhan. Kalau orang ngalamin Tuhan, kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan berbeda. Akan terus berkobar-kobar, akan terus bertumbuh, akan terus meningkat. Gak pas-pas aja, yang penting jadi orang Kristen pas. Enggak.
Saya ngalamin itu Bapak Ibu. Ya, semenjak perjumpaan dengan Tuhan, saya belum menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, pakai hidup saya. Ada tantangan enggak Ibu? Ada. Ada kesulitan enggak? Ada. Bahkan justru pas mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rasa-rasanya seperti kayak lagi dikikis. Hampir-hampir menyerah ada. Tapi ketika saya melihat lagi tentang perjumpaan itu, membuat saya berkobar-kobar untuk Tuhan. Tidak mulus-mulus Bapak Ibu. Tapi mengejar, terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita. Bukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cinta mula-mula terus mengebu-ngebu. Bulan depannya mulai gak kelihatan. Bahkan bisa nongol setahun sekali Bapak Ibu. Pas Natal saja. Saya bukan nyindir ya Bapak Ibu. Ya, artinya ketika pesan ini datang Bapak Ibu, saya tidak menurunkan hidup orang-orang yang terdekat saya. Saya merenungkan hidup saya sendiri. Bagaimana Tuhan terus bawa naik. Kalau orang malas-malasan ikut Tuhan terus bawa naik kira-kira enggak Bapak Ibu? Rasanya enggak ya. Gak ada ketekunan yang dilakukan. Sedikit ada tantangan langsung mundur. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang ya. Kita akan belajar Bapak Ibu ya. Kita akan belajar satu hal saja. Apa lagi yang kita boleh sama-sama tangkap Bapak Ibu berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Ketika Tuhan sampaikan terus berlomba, jangan pernah mundur. Maka hal ini yang perlu kita tangkap bersama-sama. Jangan pernah keluar dari track atau jalur yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Jangan pernah keluar dari track atau jalur yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Jangan pernah keluar. Artinya tetap berada dalam tracknya Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Mengapa saya katakan jangan keluar dari tracknya Tuhan Bapak Ibu? Supaya kita tidak mengalami namanya yang kelelahan. Ya. Dalam mengiring Tuhan. Pernah Bapak Ibu menyaksikan ada orang-orang yang kelelahan mengikut Tuhan. Terbeban gitu. Harusnya kita bersyukur ketika Tuhan tangkap kita Bapak Ibu. Harusnya kita semakin meningkat, semakin maju. Ya. Karena tidak sedikit orang-orang percaya merasa, ikut Tuhan kok jadi malas-malasan gitu loh. Pak Ishak sampaikan hujan rintik-rintik saja orang gak mau datang. Itu kan keterlaluan aduh. Saya pernah praktek pelayanan Bapak Ibu ya, waktu masih kuliah. Saya praktek pelayanan di Pontianak, di Kabupaten Bengkayang. Itu kalau ibadah Bapak Ibu, itu semua tanah merah tuh di kaki mereka itu. Kalau pas lagi hujan-hujan, itu kan saya jemput pakai motor Bapak Ibu ya. Itu gunung Bapak Ibu. Tanah merah bukan jalan seperti ini. Itu ngegeluncur motor kalau nggak hati-hati. Itu ibadah kalau udah hujan rasanya. Si Patu itu ketutup dengan lumpur-lumpur yang warna-warna tanah-tanah liat seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir dahsyat banget ya. Hujan. Mau keadaannya mungkin lagi mendung. Orang ke gereja rajin banget. Tidak ada namanya kelelahan, ngalamin kelelahan. Ibadah itu harus sesuatu yang kita kejar gitu maksudnya. Ibadah itu bagaimana kita boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama di hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Kita tidak sedikit melihat orang-orang yang mengalami kelelahan, keletihan mengikut Tuhan. Rasanya kayak berat. Ini pernah dialami kalau kita belajar tentang kisah kehidupan pemazmur Asaf Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat di Mazmur 73, nggak perlu dibaca Bapak Ibu ya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Di mana pemazmur ini hampir Alkitab mengatakan tergelincir.
hampir-hampir terpeleset. Ketika dia melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kok lebih mujur hidupnya. Lebih segar, lebih terlihat gemuk, tidak pernah sakit, terlihat baik-baik saja. Nah, pemazmur Asaf ini mulai ikut Tuhan untuk apa ya? Alkitab memang tidak mencatatkan itu, tapi keluhan-keluhan yang keluar dari mulutnya, kita bisa menyimpulkan itu. Dia mulai membanding-bandingkan, aku yang rajin kok biasa-biasa aja hidup. Itu orang sedang mengalami kelelahan itu. Stuck. Lihat orang-orang gak percaya, orang-orang pasti kok gemuk-gemuk ya. Mulai ngukur-ngukur seperti itu. Akhirnya muncul, iblis menyerang pikiran itu. Loh tuh kan, sok-sok rajin kau kan? Sok-sok rajin kau kan? Kamu lihat tuh orang-orang gak percaya Kristus, orang-orang gak menjak Kristus tuh. Coba lihat tuh. Lebih mujur tuh hidupnya. Ini kalau kita tidak berawas-awas dengan itu, selesai kita. Kita akan digerus dengan apa namanya ya? Antek-antek iblis ini Bapak Ibu. Segala pikiran-pikiran yang busuk ini. Tetapi waktu dia masuk dalam kehadirat Tuhan, Mazmur Asaf ini, dia mulai lihat tentang perbedaan itu. Waduh, sebetulnya satu langkah mereka habis binasa. Sadar ketika masuk dalam kehadirat Tuhan. Baru dia terbuka, waduh ini. Apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai. Orang-orang fasik ini tinggal nunggu kehancurannya. Muncul rasa timbul bersyukur. Artinya kita mesti jaga stamina kita dalam hal mengiring Tuhan. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, kita harus tetap berada di dalam tracknya Tuhan. Bukan di dalam track kita sendiri. Yang membuat lelah itu kan karena kita berjalan dalam track kita sendiri kan. Akhirnya gak ada arahan Tuhan di sana. Kita mengandalkan kekuatan. Tuhan katakan terus berlomba, tetapi kita tidak dalam tracknya Tuhan. Nah, itu yang saya renungkan, ngalami kelelahan tuh itu. Kita memang aktif berlari, tapi Tuhan bilang loh, kamu lari di mana kata Tuhan? Kamu sedang tidak berada di dalam track yang saya tentukan di dalam hidupmu. Orang melayani pengejaran tentang cari nama. Itu bukan dalam track Tuhan. Melayani karena jadwal. Kita diingatkan Tuhan dengan tegas. Harus on, tombol itu harus on, harus berfungsi. Jadi mengiang-iang terus itu. Jangan hidupkan tombol saja, itu lemas banget Bapak Ibu. Kayak banci orang punya. Jangan gitu maksudnya. Letoy gitu, aduh. Itu perlu mengalami pembaharuan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Selanjutnya. Kita akan lihat dua bagian Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus berlomba dan tidak undur Bapak Ibu? Ada dua bagian secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama bagian A, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pak Ishak sampaikan kemarin tentang maknanya sangat dahsyat dan luar biasa. Seharusnya itu membuka paradigma yang baru ketika disampaikan tentang maknanya. Dari aboda. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ibrani pasal 10 ayat 25. Puji Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini Bapak Ibu, di ayat 25. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini udah dikasih peringatan kepada setiap kita. Katakan janganlah. Seperti apa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati
Dan kata-kata ini yang sangat mantap Bapak Ibu. Semakin apa? Alkitab nggak ngomong semakin malas. Alkitab mengatakan semakin apa? Semakin giat. Melakukannya. Menjelang apa Bapak Ibu? Menjelang hari Tuhan yang semakin. Nah kita mesti sadari semakin dekat. Alkitab katakan semakin giat melakukannya. Giat artinya tidak ada kata libur. Tapi saya lagi bepergian keluar kota. Gak sempat beribadah. Itu pengertian kita. Itu pengertian orang percaya. Masa sih gak sempat? Harus dilakukan secara konsisten. Secara terus menerus. Gak ada namanya hari libur ibadah, gak ada. Ibadah ya ibadah. Bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, orang sakit pun mesti ibadah. Ya, menggunakan teknologi Bapak Ibu, tapi kalau lagi sehat mesti ke gereja. Jangan kebalik, yang sakit datang ke ibadah, yang sehat nggak datang ibadah, itu kebalik. Itu miring sedikit itu Bapak Ibu. Ya, saya melihat ada kebalik-baliknya, orang sehat nggak mau datang ibadah. Orang sakit tuh maksa-maksa orang datang ibadah. Itu perlu diapresiasi kayak gitu. Bukan kita yang apresiasi, Tuhan yang apresiasi. Bapak Ibu. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Mundur di ayat 22. Bagian A. Dikatakan apa? 22 bagian A dikatakan gini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibadah itu bukan paksaan. Amin Bapak Ibu. Ibadah itu kerinduan. Ibadahlah itu kewajiban, keharusan. Bapak Ibu dan saya kalau tidak makan mati. Kalau saya gambarkan kalau nggak ibadah mati. Ibadah itu kebutuhan. Untuk membangun iman kita di dalam Kristus. Bapak Ibu coba tidak makan aja selama 10 hari saja. Tidak minum, jangankan 10 hari. Gak makan, gak minum mungkin juga paling banter-banter 8 hari sudah lewat Bapak. Sesuatu yang harus, katakan sesuatu yang harus Bapak Ibu. Jadi semua anggota keluarga kita mesti ibadah, katakan amin Bapak Ibu. Beribadah bersama-sama. Meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ibrani pasal 12 ayat 28. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 28. Puji Tuhan. Dikatakan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan disampaikan lagi. Marilah kita apa? Beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Bukan ibadah sambil makan dan nonton Bapak Ibu. Pak Ishak sampaikan kemarin. Makanya perlu ibadah di gereja itu. Jangan ibadah pakai selebor Bapak Ibu. Selesai kita kan. Gak ada yang lihat. Teman-teman seiman kita gak ada yang lihat. Sambil ngopi pula. Iblis bilang wah sependapat kita tuh kayak gitu aja. Kayak itu terus. Habis kita dikerjain kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Itu yang tadi dengan tulus dan ikhlas. Bukan karena paksaan, apalagi terpaksa. Minimal Pak Marbun gak ribut sama istri, sama suami. Ikut-ikut weh. Akhirnya datang ke gereja, nyembahnya ya ampun. Angkat tangan, Wel bilang angkat tangan. Setengah Bapak Ibu, angkat tangan lagi, setengah lagi. Kalau ada yang salah jepret ayo, angkat tangan atuh. Jadi kayak maki-maki gini ya Bapak Ibu ya. Enggak Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat penting. Harus kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Ibadah itu sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Bagian B, bagian terakhir. Apalagi Bapak Ibu yang kita sama-sama tangkap. Bagian B adalah pastikan kita mendapatkan makanan rohani yang sehat. Saya ulangi Bapak Ibu.
pastikan kita mendapatkan makanan rohani yang sehat. Karena gini Bapak Ibu, ada makanan rohani yang tidak sehat. Apa itu? Ya, kalau kita melihat sekarang maraknya pengajaran-pengajaran yang palsu Bapak Ibu. Itu membuat orang-orang mengalami kemunduran loh dalam Tuhan. Akibat apa? Akibat tidak mendapatkan makanan rohani yang sehat. Ini sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Yang mencelak-mencelok ini Bapak Ibu, akhirnya tergerus. Akhirnya mempertanyakan untuk apa ya ikut Tuhan ya. Karena gak mendapatkan makanan yang sehat. Gak mendapatkan makanan rohani yang betul-betul yang sesuai. Yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan selalu berbicara buat setiap kita. Tuhan selalu memberikan makanan yang segar buat setiap kita. Katakan makanan yang segar Bapak Ibu. Perkataan Tuhan. Pesan-pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika Tuhan sampaikan pesan ini, mari makan. Dulu mungkin kita masih bersama-sama, masih mengebu-ngebu bersemangat gitu melayani Tuhan. Coba dengan waktu berjalan saat ini Bapak Ibu kita lihat. Orang-orang yang tadinya semangat menyala-nyala kemana sekarang? Takutnya salah makan Bapak Ibu. Dikasih makanan yang sehat gak mau makan. Malah mau pesanan dari luar Bapak Ibu. YouTube itu kemana-mana itu. Yesus itu bukan Tuhan, dimakan sama dia. Yesus itu hanya sebagai ciptaan, dimakan sama dia. Akhirnya apa? Merosot imannya. Ketika merosot, ngalami kemunduran. Akhirnya apa? Gak mau berlomba lagi. Ya udah gini aja. Udah cukup gini aja. Yang penting mati masuk surga. Siapa yang mau menerima orang yang seperti itu? Mari kita lihat Bapak Ibu, Ibrani pasal 10. Ayat 35 sampai 36. Secara cepat Bapak Ibu ya saya bacakan buat setiap kita. Ayat 35, 36. Dikatakan sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu jelas mengatakan jangan melepaskan. Karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ada dua penekanan yang disampaikan di sini. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan murtad. Yang kedua harus tekun. Harus berjuang. Harus mau bayar harga. Mengikut Tuhan Bapak Ibu. Bicara tentang, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Bicara tentang membayar harga. Kita juga pernah belajar tentang pelayanan yang dilakukan Epaphroditus Bapak Ibu ya. Kita pernah dengar itu tentang pelayanannya Epaphroditus. Di mana dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sekalipun gini, Alkitab menjelaskan bahwa Epaphroditus ini sakit parah Bapak Ibu. Alkitab mengatakan bahkan mau mati. Tetapi dia tetap maju melayani Tuhan bersama dengan Paulus Bapak Ibu. Ini membantu pelayanan Rasul Paulus. Tak terhentikan, tetap maju. Walaupun sakit-sakitan. Ya. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 30. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 30. Jadi kita mau belajar tentang apa yang dilakukan Epaphroditus Bapak Ibu. Ya. Dikatakan gini. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Ya. Dan ia mempertaruhkan, ini dia. Mempertaruhkan jiwanya untuk apa? Memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini contoh yang perlu kita teladani di dalam kehidupan setiap kita. Dalam keadaan sakit, bahkan sakit parah. Dia tidak pernah melepaskan kepercayaannya. Dia terus maju melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Nah ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Tuhan katakan terus berlomba, jangan pernah undur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.